Karena kan orang tuh kadang kalau yang belum ngerti make up suka berekspektasi make up itu adalah penghapus semua noda di wajah dan tekstur. Padahal ya nggak bisa kan Ci, kamu juga sebagai MUA udah paham kan kayak. Jadi ya udah sih aku kayak pengen menormalisasi itu aja. Sampai kayak kadang suka dapet DM kayak, "Kak, bikin review ini dong, kayak aku nungguin review kamu." Gitu. Jadi kan kayak wow kayak beban. Seneng tapi beban juga ya kayak wah berarti emang gue nih didengar nih. Nggak bisa main-main gitu. Sih, karena aku tuh ngerasain waktu lagi breakout terus kayak ngeliatin orang yang kayak mulus banget tuh kadang jadi agak kena mental kan. Tapi emang iya sih. Iya kan kalau lagi ngaca aja tuh kayak nangis. Sedih ya. Jadi kayak ayo aku mau mencoba untuk menjadi part of the solution. Hai Besti, welcome back di Marlen Beauty Lounge. Kalian siap nggak nih dengerin cerita dan tips beauty dari guest star kita hari ini? Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dulu YouTube dari Bun Lifetime supaya makin banyak video bermanfaat buat Besti di rumah. Hari ini aku kedatangan seorang yang pasti udah kalian kenal, beauty influencer yang selalu bikin kita merasa zen karena konten-kontennya nontonin makeupnya yang kayak makeup terapi gitu. Please welcome Kiara Leswara. Thank you for coming. Thank you. Wah. Gimana perjalanan kesini lancar? Alhamdulillah lancar. Ternyata Kiara rumahnya dekat rumahku dulu. Iya, ternyata kita tetangga jauh. Oke, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam, aku tuh kepikiran satu hal. Kan banyak orang kenal kamu sebagai beauty creator dengan vibe yang calming. Masa sih? Apa adanya dan selalu jujur ngasih review. Aku pengen ajak kamu flashback sedikit nih, Kiara, ke momen paling awal ketika kamu pertama kali buat konten YouTube. Kiara mulai konten makeup pertama kali di tahun berapa? Aku itu pertama kali upload 2014, pas aku lagi SMA. Jadi itu aku sebenarnya cerita lucu ya. Aku tuh kan emang suka nih nontonin YouTube kan, kayak pagi, siang, malam kalau ada free time aku tuh nonton itu. Terus suatu saat aku tuh sakit, nggak bisa ikut karwis. Dan aku di rumah sakit, nggak bisa ikut karwisata. Oh, karwisata. Aku di rumah sakit, nontonin YouTube terus sampai aku kayaknya gue bikin deh. Gitu. Kayak sering gitu? Sering gitu, kayak pengen bikin deh. Karena kayak, aku bukan MUA, bukan apa, tapi kayak aku tuh sesimpel, aku seneng banget ngeliatin orang-orang dandan gitu loh. Jadi kayak, seru ya gitu. Terus kok kayak di Indonesia jarang ada sih, padahal kan kayak aku juga butuh nih yang produknya tuh pakai produk Indonesia karena dulu kan susah dapet produk keluar kan Ci. Itu berarti tahun berapa? 2014 tuh kan masih agak-agak just tip. Yeah. Bahkan kayak e-commerce juga kayak belum ada gitu. Jadi ya udah deh aku bikin, terus dari situ nggak dinonton sih sejujurnya. Kayak aku refresh tuh kayak viewnya naik, aku yang nambahin doang gitu loh. Terus sampai ada video yang lumayan viral, ya udah deh dapat banyak request, aku ikutin terus sampai sekarang. Gitu. Tapi pertama kali dulu itu di si YouTube itu. Si YouTube itu karena kayaknya IG tuh dulu aku masih ya udah random aja gitu loh, kayak profil personal aja, terus TikTok juga belum ada. Tapi dari dulu konten kamu udah pokoknya make upin diri sendiri. Make upin diri sendiri benar. Tapi pakai produk-produk yang available aja gitu, terus kayak ada sih yang aku beli dari luar juga, cuman maksudnya biar orang tuh kayak, aku yakin kayak orang-orang Indonesia tuh banyak juga yang suka make up, tapi kayak gak ada orang yang bisa ditontonnya gitu loh Ci saat itu. Jadi aku iseng aja bikin. Dulu awalnya kamu nontonin siapa, tiba-tiba kamu kayak aduh banyak banget yang aku tontonin. Aku suka nonton ya pasti Michelle Phan pernah terus Jessie Perkins, terus juga Carly Bible pada masa itu. Berarti dulu kalau di Indonesia belum ada YouTuber? Aku tahu ada Kak Sheryl Raisa pada saat itu, sama ada Kak Sheryl sih yang aku lihat, ya? yang hijab juga. Itu. Tapi emang masih jarang banget sih. Jadi aku kayak aku nggak ada niatan berkarir apa sih. Kayak ya udah aku pengen bikin aja gitu. Tapi dulu kamu ada ekspektasi nggak di dunia beauty ini? Tidak ada sama sekali. Aku go with the flow. Iya, I simply do it for the fun. Terus kayak ya udah aku seneng aja, kayak passion project aja gitu. Oke. Terus apa momen yang paling menentukan bikin kamu yakin, oke nih jalan gue nih, aku mau jadi beauty, ini dunia gue deh pokoknya. Pas aku lulus kuliah, kan sebenarnya aku ada pilihan kan tuh mau berkarir di bidang kuliah aku atau aku mau lanjut berkarir ini. Karena kan aku pas kuliah tuh udah mulai ngonten, udah sering kayak kerja sama brand gitu kan Ci, tapi belum terlalu 100% karena ya
bareng kuliah gitu kan. Terus aku mikir kayak gimana ya, ini tuh sebenarnya kerjaannya seru banget, aku suka banget, passion aku di sini, tapi at the same time aku tahu ini tuh bukan kerjaan yang stabil gitu ya kan. Kita kan kayak content creator gitu kan kerjaannya bener-bener ya kayak freelance gitu kan, nggak pasti gitu. Atau aku ya udah tinggalin aja kerja sesuai bidang aku, kerjaannya stabil gitu. Tapi kok aku ngerasa kayaknya ini tuh passion gue dan ini tuh kayak kerjaan yang nggak datang tiba-tiba gitu loh, Ci. Nggak semua orang dapat kesempatan ini gitu. Kayak sayang banget deh kalau ditinggalin gitu. Akhirnya aku mikir ya udah 6 bulan deh aku kasih waktu setelah lulus, kayak 6 bulan aku cobain berkarir di beauty ini. Kalau aku makin happy, terus bisa sustain gitu ya, aku lanjut. Tapi berarti kuliah sampai selesai? Sampai selesai. Terus selesai yang 6 bulan itu ternyata makin growing dan malah kayak ternyata kalau aku bener-bener full time tuh malah lebih oke ya performa kerjanya gitu. Ya udah deh akhirnya sampai sekarang. Malah lebih ide-ide lebih keluar, lebih nyantai gitu. Ya Allah. Terus dulu ada nggak sih orang yang menjadi inspirasi awal kamu, creator lo? Tadi ada Desi Perkins. Iya, yang Desi Perkins. Pokoknya yang geng-geng YouTube zaman dulu itulah aku tonton dan aku jadi inspirasi semua. Terus kalau lingkungan keluarga mensupport nggak? Alhamdulillah support sih. Kayak misalnya tapi itu kayak kalau kuliah ya selesain dulu kuliahnya dan emang harus kuliah itu boleh silakan aja gitu. Dulu kayak aku juga dulu nggak punya kamera kan, dibeliin sama ayah aku. Terus kayak dulu tuh saya ngerekam pakai iPad sih pas video pertama itu. Pakai iPad karena kan kayak nggak ada kan, kalau sekarang standar tinggi ya. Kalau dulu kan kayak aku nggak expect orang nonton. Tapi ngedit sendiri apa semua sendiri? Iya, nah tapi kebetulan aku emang anaknya suka tuh ngedit video, ngedit kayak Photoshop gitu tuh aku suka gitu. Terus ya udah aku dibeliin ring light gitu-gitu lah pokoknya, disupport. Dan dulu ring light masih segede-gede haho gitu ya? Iya, yang di mata kita ada bolanya gitu kan. Terus kayak ya udah deh akhirnya sampai sekarang sih sangat suportif sih, alhamdulillah. Oke, terus ngomongin soal perjalanan kamu di awal tadi, seru banget lihat kamu mulai semuanya dari hal yang sederhana. Sekarang konten kamu kan udah berkembang jauh nih. Dari awalnya fokus tutorial, terus merambah review yang super jujur, sampai konsep makeup terapi yang menurut aku unik dan punya karakter sendiri. Apa yang paling berubah cara konten kamu dari dulu sampai sekarang? Yang berubah itu sebenarnya di proses kayak penentuan bikin konten apa ya. Karena kan kalau dulu mungkin aku masih meraba-raba nih, Cik. Nggak berkonsep lah zaman dulu. Kayak dulu tuh trendingnya apa ya, 200k makeup challenge gitu kan. Terus misalnya dulu apa sih, what's in my makeup bag gitu-gitu lah. Pokoknya masih yang kayak ngeliat nih apa yang lagi hits. Kalau sekarang aku udah kenal audiens aku udah punya segmen-segmen tertentu. Kebetulan aku punya 8 segmen nih di channel aku kan. Kayak tadi makeup terapi salah satunya. Terus ada monthly favorites, no cut no edit, local goodness segala macam. Aku tinggal tentuin aja kira-kira nih, misalnya lagi musim wisuda lebih masuk ke segmen yang mana kayak gitu-gitu sih. Jadi proses berpikirnya tuh sekarang lebih terstruktur dan kayak aku udah lebih tahu kayak demand dari audiens tuh apa. Ibaratnya kayak produser gitu ya sekarang ya, udah gitu, tahu. ala-ala gitu deh. Sebagai seorang yang punya audiens besar, gimana kamu menjaga keaslian dan kejujuran dalam konten? Harus ya? Harus. Aku tuh ngerasanya kayak pokoknya aku tuh harus selalu ingat aku pas pertama kali ngonten. Kayak aku tuh pengen, maksudnya pas awal banget masih belum ada bayangan, tapi pas tengah-tengah udah mulai banyak yang follow, banyak yang minta saran ini itu, aku tuh sadar kayak people tuh look up ya ke aku, ke rekomendasi aku gitu. Jadi itu aku harus kayak punya tanggung jawab gitu loh, Cik. Apa yang aku sharing tuh harus yang emang aku suka dan bener-bener bagus. Iya, bener banget. Jadi kayak sebenarnya kadang bukan produk yang jelek ya, Ci, tapi kan kadang nggak work di kita. Iya gitu. Jadi kalau di aku aja nggak cocok, aku nggak mau sharing gitu loh. Kayak mau dia nggak menjelekan tapi nggak berani deh sharing-sharing karena nanti yang ada kan kayak aduh kasihan ya, orang kayak udah percaya sama kita, terus udah keluar uang, nanti nggak cocok kan, kasihan. Kayak at least aku harus share apa yang emang bener-bener works di aku gitu sih. Jadi emang kalau menurut aku kayak gimana cara ngejaga itu ya emang harus dari hati dan yang harus kayak tulus gitu. Jadi kalau misalnya nggak cocok ya udah nggak usah dipaksain. Kalau sekarang kamu lebih ke skincare atau makeup? Aku makeup. Makeup banget, skincare nggak sama sekali. Skincare kadang-kadang, tapi kebetulan muka aku tuh acne prone dan sensitif banget, jadi aku agak jarang sih. Nah itu sebenarnya banyak kayak tawaran kerja sama skincare, tapi aku nggak bisa selalu ambil, bahkan lebih banyak banget yang aku tolak karena ya kondisi muka gue aja yang nggak bisa gitu kan, kayak nggak berani deh kayak nyuruh orang beli itu, karena kan kita kan kerjasama kan pasti kan untuk nge-influence orang untuk kayak tertarik dan beli kan. Tapi aku juga gitu sih, kalau skincare aku bener-bener enggak. Iya, nggak bisa, kayak apalagi skincare tuh lebih kayak dampaknya tuh kadang juga berkeluar beberapa waktu setelahnya gitu-gitu, jadi ngeri sih, kasihan kalau misalnya di aku aja nggak works terus
aku suruh orang lain beli gitu. Iya benar-benar. Ya apalagi orang tuh benar-benar kadang percayanya benar-benar percaya banget. Iya. Sampai kayak kadang suka dapet DM kayak, Kak bikin review ini dong, kayak aku nungguin review kamu gitu. Jadi kan kayak wow, kayak beban. Seneng tapi beban juga ya, kayak wah berarti emang gue nih didengar nih. Nggak bisa main-main gitu. Pernah nggak ada momen di mana kamu menolak kerja sama produk itu karena nggak cocok atau nggak sesuai dengan value kamu? Pasti. Sering ya Ci ya, kebetulan. Maksudnya kayak bukannya menolak rezeki, nggak sama sekali. Justru aku nggak mau kayak tadi ya, kayak nge-mislead orang, terus mungkin kayak, bahkan aku pernah kayak nggak cocoknya tuh nyampe kayak bereaksi gitu loh di aku. Nah kan kayak, iya kan, kita kan jadi percobaan ya. Jadi kayak, sama aku juga acne prone. Iya, apalagi rewel, gampang komedoan gitu kayak, duh nggak bisa deh di gue. At least kayak followers kita tuh pasti kan biasanya punya kesamaan sama kita ya. Follow kita misalnya gara-gara sama-sama jerawatan, sama-sama apa. Ya at least kira-kira di tipe kulit kayak kita tuh nggak bisa guys gitu. Jadi kayak nggak mau deh dibaksain, kasihan gitu. Meskipun kayak ya kerjasamanya lumayan misalnya gitu, tapi kayak nggak tegas saya gitu. nggak mau, nggak kuat gitu. Lebih baik menolak daripada hati ini tidak tenang. Betul sekali. Oke, dari semua jenis konten tutorial, review atau makeup terapi, mana yang paling kamu enjoy buat bikin dan kenapa? Makeup terapi sih, karena kayak makeup terapi itu kan aku nggak fokus ke produk ya, jadi kayak aku tuh lebih fokus. Sebenarnya kan makeup terapi itu aku adalah makeup di depan kayak cahaya matahari gitu, jadi nggak pakai CD lighting ini. Jadi mereka tuh bisa lihat tekstur dan pori-pori. Sebenarnya tujuannya aku bikin tuh kan supaya orang-orang acne prone yang kulitnya bertekstur tuh nggak kayak sedih gitu loh. Kadang-kadang mereka kan kayak, Kak kenapa ya? Aku udah step by step ya udah gini-gini, tetap mukaku kayak tetap bertekstur gini. Padahal emang kayak ya emang kadang-kadang tuh lighting guys gitu, lighting dan editing gitu. Jadi kalian tuh nggak usah insecure gitu. Nah itu kan tujuannya makeup terapi. Jadi aku tuh juga pas bikinnya tuh kayak relax, santai, no pressure, dan mereka juga nontoninnya tuh lebih kayak biasanya tuh sambil nemenin makan gitu-gitu katanya. Jadi kayak nggak apa-apa loh nih gue, kita semua nih nggak apa-apa loh acne prone kayak gini. Iya, karena kan orang tuh kadang kalau yang belum ngerti makeup suka berekspektasi makeup itu adalah penghapus semua noda di wajah dan tekstur. Padahal ya nggak bisa kan Ci, kamu juga sebagai MUA udah paham kan kayak. Jadi ya udah sih, aku kayak pengen menormalisasi itu aja gitu. Tapi ya sih kayak apa namanya, kemarin aku dapat beberapa klien ya gitu. Kliennya mungkin berjerawat gitu, kayak banyak jerawat lah. Terus pasti mereka tuh kayak ke aku kayak, Kak, aku minta maaf ya, aku jerawatan. Hah? Kamu kenapa minta maaf gitu? Iya. Ya aku soal jerawatan, kamu nggak perlu minta maaf loh. Itu normal, hal yang normal gitu. Aku tuh cerita kayak aku pun waktu pas nikah, kulit aku tuh lagi ngamuk jerawatan. Iya, parah banget gitu. Jadi kamu jangan minta maaf, nggak perlu minta maaf. Gitu. Jadi kayaknya tuh kalau jerawat tuh kayak masih tabu banget lah di Indonesia, kayak kulit tuh kayak masih harus mulus, harus perfect, harus apapun gitu. Dan mereka tuh suka kayak ngerasa apa ya, ngebandingin dirinya sama hasil foto di IG di mana. Iya, kalau di IG kan udah filter, udah editan segala gitu. macam. Jadi kayak biar lebih aware aja sih. Karena aku tuh ngerasain waktu lagi breakout terus kayak ngeliatin orang yang kayak mulus banget tuh kadang jadi agak kena mental kan. Tapi memang iya sih. Iya kan, kalau lagi ngaca aja tuh kayak nangis, sedih ya. Jadi kayak ayo aku mau mencoba untuk menjadi part of the solution. Oh makanya kamu sering ini si Alisa ya? Iya, gitu. Iya. Jadi ya gitu sih Ci. Aku enjoy banget lah makeup terapi itu. Oke, terus ngomongin soal pekerjaan karir kamu tadi, seru banget lihat gimana kamu bisa nemuin tempat kamu di dunia beauty. Tapi di balik semua itu ada hal yang bikin aku penasaran nih. Dengar-dengar kamu sempat kuliah di jurusan hukum. Ya. Ini orang-orangnya pada hebat-hebat banget sih. Ada yang di hukum, ada yang di dokter. Itu kan cukup jauh dari dunia beauty sekarang, malah jadi dunia yang kamu banget. Apa dulu alasan kamu milih jurusan hukum? Jujur waktu itu aku kan emang galau ya, kayak mau kuliah apa, tapi aku tuh punya kakak yang di jurusan hukum dan kerja di bidang hukum gitu. Terus aku kayak, kamu berapa bersaudara? Aku tuh 3, aku bungsu. Nah terus kakak aku tuh ada yang di FH, terus kayak aku ngeliat dia kuliah kok kayak seru, terus juga kerjaannya juga kayak oh iya kayaknya bisa nih kalau dipelajari dan kayaknya oke gitu. Terus ya udah aku memilih itulah gitu. Sebenarnya aku terinspirasi dari kakakku dan ngelihat kayak temen-temennya juga kayak kayaknya karirnya oke, bagus, seru kayak, dan kayaknya aku merasa kayaknya aku bisa karena kan kayak karir yang menarik itu banyak. Tapi di hukum kamu pengennya jadi apa? Pengacara atau aku notaris kepikirannya atau kerja di kantor jaksa hukum aja sih. Enggak. Hakim? Kayak tidak cocok ya saya, tapi aku pengen kerja di kantor hukum aja sih sebenarnya. Terus
ya udah, tapi ternyata takdir berkata lain. Gak apa-apa lah, kayak dulu aku juga cita-cita menjadi dokter gigi, ujung-ujungnya menjadi makeup artist. Masih sama-sama ngurusin orang ya. Sama-sama duduk dan mengukir, atau mengukir gigi dan mengukir muka. Oke, seberapa besar pendidikan itu ngaruh ke cara kamu berpikir dan cara kamu bekerja sebagai content creator sekarang? Sangat berpengaruh kalau menurut Tapi aku. ya benar sih, Ya pasti nggak sih. sih, karena kayak di situ kan aku tuh aku kan orangnya tuh kayak suka panikan ini itu gitu kan. Nah terus di FH itu kan kita ya biasanya emang kayak nge-study case by case, terus kayak benar-benar bikin jadi terstruktur gitu loh. Menurut aku ngebantu banget dalam problem solving. Benar. Ya nggak sih, kayak oh ini tuh kayak gini, masalahnya ini apa gitu-gitu. Jadi aku terapin juga di kehidupan sehari-hari. Terus kayak semua tuh harus runtun, harus jelas. Terus kayak menurut aku sih itu berguna banget. Ya kayak suamiku kan juga orang hukum kan. Oh iya Ci. Nah jadi apapun istrinya kan mungkin pernah, maksudnya kan kalau misalnya makeup kan mungkin ada masalah ini itu kan ada urusannya sama hukum kan gitu. Jadi dia kayak banyak banget kegunaannya ternyata hukum ini di dalam hidup aku gitu loh. Iya, karena semuanya bersinggungan gitu sih ya sama hal tersebut gitu. gitu Gini kan. salah nggak ya dihukum? Nggak, lanjutin. Hajar. Nggak salah. Ini selama gini-gini gitu. Jadi kamu jadi kayak personal consultant gitu ya? Iya, jadi kayak nggak, kalau ini ada bukti ini nggak, ada bukti ini nggak gitu. Bener-bener. Ya kan? Bener, aku Jadi setuju dalam banget. bertindak kita ada lawyer. Betul sekali sih. Oke, dari semua hal yang kamu pelajari di kampus, apa yang paling nempel dan kepake di dunia sekarang? Pastinya dalam hukum kontrak gitu kepake banget ya. Kayak Ya itu juga tuh. Iya kan, Iya. kepake banget. Terus juga kalau di aku pribadi yang aku Sampai detail banget kan sampai kayak. detail, sampai bener-bener Ini kayak apa nih? ini apa kira-kira nih impactnya apa gitu-gitu kan. Terus aku tuh ngerasa kebantu banget juga dalam bidang kekayaan intelektual. Kan bidang kita tuh bersinggungan banget kan sama haki gitu, kayak pakai lagu lah, terus kayak nih misalnya kita bikin video nih, ini haknya siapa, punya siapa, bisa dipakai buat apa aja gitu-gitunya tuh. Nah, itu aku ngerasa kebantu banget sih, kayak karena aku emang kebetulan waktu kuliah fokusnya ke situ gitu. Jadi aku tuh lumayan kebantu, kayak sekarang nih misalnya aku mau pakai musik di video aku, sesimpel itu aja ya. Kamu Aku harus cari baca dulu. dulu licensingnya gimana, ini boleh nggak aku pakai buat misalnya ada brand mau tap in kan komersial dia gitu-gitu. Jadi kayak menurut aku sih Iya, aku ngebantu. nggak kepikiran tuh sampai situ tuh. Soalnya Iya. kayak berapa kali aku dapat mention dari Instagram kayak Copyright strike. di remove gitu. Kayak misalnya kita mau kerja sama brand, biasanya dia nggak boleh pakai musik yang ada artisnya tuh, yang dari IG-nya. Kalau misalnya kita pakai ads gitu, nah itu Nggak boleh ada artisnya. jadi misalnya kita mau pakai lagu Taylor Swift gitu ya, biasanya itu nggak bisa kalau misalnya buat kita yang paid partnership gitu loh Ci. Harus yang non komersial biasanya. Oke, pantesan di remove semua. Jadi nanti sepi kan videonya jadinya. Iya, aku tuh kayak setiap hari dapat mention kayak remove. Terus remove terus. Iya, kayak gitu. Jadi kamu mendingan beli musik yang terpisah gitu biasanya, yang non copyright. Oke, tuh sebuah saran dari Kiara. Oke. Kalau kamu bisa milih ulang, kamu akan tetap masuk jurusan yang sama atau kamu bakal pilih bidang yang lebih dekat ke beauty? Aku akan yang sama sih. Karena menurut aku pengalaman aku kuliah di FH itu sangat-sangat berharga. Aku juga tadi aku bilang bantu pola pikir, pengetahuan, dan aku juga ketemu banyak teman-teman yang seru-seru. Terus bahkan aku juga ketemu suami aku di sana. Oh ya? Iya. Jadi kayak Kamu nikah tahun berapa kemarin? 2024 baru sih. Oh, baru banget. Baru tahun lalu gitu. Jadi kayak akan tetap itu sih. Tapi di balik semua langkah besar itu pasti ada orang yang punya peran penting. Pasti suami kamu sendiri kan. Nih dia fotonya. Aduh malu. Peran penting ini pasti di Bandung deh, di tengah. Bener. Katanya Kiara sama Irham itu awalnya teman sekolah, terus lanjut jadi pasangan pas kuliah. Bener nggak? Ceritain dong. Sebenarnya nggak teman sekolah ya, Ci. Kita beda sekolah, tapi kita itu memang main pas kuliahnya tuh bareng dari awal, pas yang kayak daftar ulang gitu-gitu tuh udah bareng karena Dia hukum juga? dia hukum juga gitu, karena banyak mutual friends gitu. Terus jadi emang dia tuh salah satu yang kayak di grup besarnya tuh kayak oh ya si Irham gitu. Terus abis itu pas semester keberapa ya? Aku lupa semester berapa, kita tuh udah mulai kayak peminatan kan. Nah, kita tuh agak kepisah nih sama kepisah sama temen-temen cewek aku. Bareng sama dia lah gitu. Jadi sering bareng sama dia. Terus pas ada yang praktek gitu, ujian-ujian praktek itu kita jadi sering bareng. Terus aku sebenarnya awalnya malah kayak suka
ini sih kayak bercanda-bercandain dia, kayak nyariin pacar buat dia gitu. Biasa kan. Dia nyangkut. Gitu kok nyangkut gitu, terus jadinya malah pas udah akhir-akhir ya, kayak udah bener-bener mau lulus baru jadian, terus menikah deh tahun lalu. Berapa gitu. tahun pacaran? 6 tahun. Hah, lama juga ya. Jadi selama kuliah. Enggak, malah kayak setelah kuliah, pas udah mau lulus sampai udah setelah kuliah sih sisanya. Oke, tapi dia mendukung penuh kamu menjadi beauty creator. Dukung penuh, nggak pernah disuruh kayak jadi ayo karir bidang hukum gitu, nggak pernah Ayo sih, jadi malah kayak dia pengacara. sangat kayak kamu beruntung banget loh kayak bisa berkarir sesuai Di dengan passion passion. kamu. Iya, jadi kayak harus terus kayak berkarya terus gitu. Oke, ada nggak momen tertentu kamu ngerasa didukung sama Irham banget? Sebenarnya selalu ngerasa didukung, tapi kayak pas kemarin aku lagi breakout parah nih bulan Juni ya, kayak iritasi gitu, muka aku sampai nangis kan ke dia, kayak gimana nih, kayak udah rasa jelek banget parah gitu-gitu, tapi dia bisa kayak gimana ya Ci, maksudnya kayak beauty creator terus lagi kayak ngerasa jelek parah, nggak bisa make upan juga gitu kan, terus kayak perih muka aku, kayak udahlah gue kayak udah harus menghilang deh dari sosial media gitu. Tapi pas awal kamu ini nggak acne prone nggak? Pas di awal karir kamu yang itu? Dulu banget enggak, terus sempat jerawatan kecil, tapi pas kemarin tuh bener-bener puncaknya aku ngerasanya. Kayak terparah lah yang pernah aku alamin. Terus kayak gimana ya nih, kayak aku udah burn out banget. Terus dia tapi kayak ya udah bantu kasih solusi, ini juga cowok gitu kan lebih logika ya daripada emosi. Terus kayak dikasih solusi baik-baik ini gitu. Terus ya bantu bangkit lagi sih gitu. Sebenarnya selalu karena seumuran dan emang temen, jadi kayak aku tuh ngerasain supportnya tuh kayak dia bisa selalu ada aja buat aku, dan aku bisa cerita terus ke dia gitu tanpa ngerasa dijudge atau apa. Gitu sih. Terus dalam rutinitas harian kamu sebagai beauty creator, suami kamu paling sering bantu di bagian apa? Sering kasih ide nggak dia? Kalau ide sih dia lebih ke arah bercanda-bercanda mulu ya isi idenya, tapi apa dia sering tampil? Enggak. Nah di situ dia nggak mau tampil Mas Kak. Maksudnya dia tuh introvert mentok gitu loh Ci. Jadi kayak nggak mau tuh yang disuruh tampil-tampil gitu. Paling itu munculnya tadi di prewed, di foto nikahan gitu baru mau. Terus ya itu sih supportnya, aku ngerasa dengan kayak kita punya kayak apa ya, punya rumah ya, buat mental, cerita. Iya, mental support tuh menurut aku super penting kan. Apalagi tadi aku juga ngobrol sama Cici kayak pernah enek nggak kerjaannya sering gitu kan. Kan kita sering kayak burn out ya, apalagi kalau ini tuh emang hobi kita gitu kan, make up. Aku emang senang make up tapi duh kok burn out. Tapi iya sih, maksudnya kayak orang kan bilang kayak ini sesuai passion kita. Gitu, tapi kadang-kadang kita juga ngerasa ya burn out juga gitu kayak loh. Kehabisan ide gitu-gitu. Ide. Jadi ya ada overthinkingnya, ada insecure-nya, ada anxiety-nya. Iya, jadi kayak bener. Menurut aku punya orang yang bisa kita sharing itu semua dan kayak ngebantu refreshing gitu-gitu, ya itu sih menurut aku supportnya. Apalagi di dunia sosial media nih sekarang menurut aku tuh kayak cepet banget sih, apalagi sekarang emang sosial media kan konten banyak kan yang short form, jadi kayak banyak sekali konten yang mengambang di luar sana. Kita tuh gimana cara keep up-nya? Iya, aku kan awalnya di YouTube kan yang emang saat itu juga belum banyak creator. Terus emang videonya yang lambat gitu. Jadi kayak lumayan kaget juga sih kemarin pas transisi mulai kayak sekarang terus yang kayak cepet-cepet gitu. Iya, sekarang bener kayak kita tuh harus berlari ibaratnya. Betul sekali. Aku berlari di umur 41 sekarang. Terus pernah nggak dia jadi korban review atau tester produk kamu? Pernah, tapi lebih ke arah sebenarnya karena aku kulitnya gak sensitif ya, gak gampang cocok. Jadi kalau yang produk yang aku ini sebenarnya bagus banget nih, ini produk mahal banget, tapi gue nggak bisa lo yang pakai ya gitu. Dia pakai, biasa kayak gitu. Jadi korban, iya, barang-barang yang sudah kayak sering Anji dapet PR kayak produknya bagus banget, tapi kayak ya gue nggak bisa pakai lagi gitu. Dia deh, kelinci. Tapi emang iya sih, aku juga paling takut banget kalau perkara skincare. Iya kan Ci, karena kalau acne prone sekali ya udah beruntung, udah breakout, udah malah jauh lebih mahal daripada produk-produknya. Iya guys, jadi ya udah deh. Kayak orang lain cocok, orang lain gila-gila nih bagus banget. Tiba-tiba besokannya gue breakout. Sumpah. Salah apa dikit aja udah. Ya langsung mengamuk kulitnya. Oke, cerita tentang suami kamu tadi bikin jelas banget kalau kamu punya pasangan yang hadir banyak di titik penting hidup Kiara. Tapi selain pasangan, pasti ada juga orang-orang terdekat lain yang punya peran besar di hidup Kiara. Aku jadi pengen tahu nih, gimana hubungan kamu sama keluarga kamu yang lain dan sahabat kamu dalam mendukung perjalanan karir kamu. Hubungannya sih baik ya, alhamdulillah keluarga dan sahabat aku semuanya support banget. Kayak
bener Tapi kamu bergaul nggak sama content creator yang lain? bergaul, maksudnya kayak temenan gitu, temenan sih. Tapi maksudnya kan emang kalau kita yang kayak dari awal banget itu kan mungkin kayak teman-teman sekolah gitu-gitu, itu emang mereka support banget juga sampai sekarang. Kayak suka misalnya aku collab kayak, gue pakai nih produk lo gitu-gitu. Terus sekarang juga kayak kasih masukan, bikin ini dong, bikin itu dong. Kamu ada collab nggak tapi sama brand? Aku waktu itu ada collab produk gitu kan. Aku misalnya lip gloss sama Crime, terus juga loose powder sama Guel gitu. Oke, apa sih? Gue yang mana? Loose powder. Aku dikirimin deh kali ya. Coba ada pokoknya kayak misalnya collab gitu mereka tuh suka beli terus kayak support story terus kayak bahkan aku paling senang kalau misalnya mereka bener-bener pakai gitu loh. Jadi kayak nge-WA aku kayak bagus banget produk lo gini. Iya aku seneng kayak gitu-gitu. Terus kayak keluarga juga selalu suportif ya. Maksudnya kayak keluarga aku tuh juga orang tua aku nggak pernah yang kayak maksain kayak ayo dong balik lagi karir di hukum atau gimana gitu-gitu, enggak sih. Jadi kayak yang penting anak gue happy deh. ya karena itu susah loh sekarang untuk kita bisa hidup happy dan kayak tenang gitu kan. Jadi ya udah sih jalannya sesuai passion walau kadang burn out. Iya pasti burn out, kayak mau passion gak passion pasti ada burn outnya. Dan itu wajar guys. Oke. Siapa orang di keluarga yang paling sering kasih komentar dan pendapat soal konten kamu? Kan biasanya ada polisi-polisi nih. Kalau kan teman-teman aku tuh polisi semua kan. Kalau aku, oh iya. Ya, kalau aku kayak ngupload apa dikit kayak celek deh gitu. Oh gitu. Iya, teman aku tuh lumayan ini juga polisi gitu. Kalau kamu ada nggak? Aku gitu? tuh nggak ada sih yang kayak gitu. Karena aku tuh nggak bisa kalau yang dikasih saran dengan cara dicela gitu. Aku tuh masa? Iya. Aku kamu generasi celaan semua parah banget. Aku better kayak dikasih tau baik-baik gitu. Tapi kalau di keluarga aku paling mama aku sih. Tapi juga nggak polisi juga, lebih ke arah kayak ini misalnya ininya ini deh apa kayak teknis-teknis gitu loh, ini kurang ini gitu. Kok ini nggak kelihatan sih misalnya warna apanya gitu-gitu. Tapi kayak mostly sih aku nggak terlalu dikomenin sih. Mereka juga kayak ya udah menerima aja mau konten aku gitu. Oke. Terus kalau sahabat-sahabat kamu gimana? Ada nggak sahabat yang selalu jadiin brainstorming ide? Iya ada banget. Kayak kamu ada tim nggak tapi sekarang? Aku ada tim, aku ada editor, aku ada PA juga. Kalau sahabat itu biasanya dia kayak ini doang lah review yang ini, tapi misalnya dia ngasih tahu nih kayak tapi lo misalnya ngasih tau angle-nya atau kayak request produk atau kayak suka banget nih sama local goodness gitu kayak review yang ini doang kayak gitu-gitu. Aku ada sih yang emang orangnya tuh suka kayak ngasih insight gitu. Tapi ya harus tapi alhamdulillah sahabat aku kayak ada yang jahat-jahat kalau ngomong. Jadi kayak selalu ngasihnya aku juga bisa menerima dengan baik gitu sih. Selalu positif. Terus kalau lagi capek dan atau overwhelm dengan pekerjaan, kamu biasanya lari ke sahabat juga nggak? Iya, biasanya aku juga hangout sama teman aku. Tapi kayak paling sering aku gangguin, karena kan aku sekarang agak susah ya nyari-nyari waktu gitu sama sahabat. Paling yang paling sering aku gangguin ya suami aku sih, kayak ajak pergi, ajak apa gitu. Terus kalau weekend ngapain kamu nonton? Aku tuh kalau weekend kita biasa lari pagi, terus habis lari kita sarapan, lunch di luar, terus biasanya pulang terus ya udah nyantai aja nonton gitu-gitu karena kebetulan Dodo introvert ya, jadi sebenarnya kalau udah agak rame di mall tuh agak-agak kayak males gitu apalagi weekend. Jadi kayak udah yuk kayak rumah aja gitu sih. Anak-anak introvert. Oke, sekarang kita masuk ke pouch essentials. Kita semua kepo banget nih sama pouchnya Kiara. Seberapa kompleks sih isi makeup pouchnya Kiara? Ini emang pouch yang aku bawa kalau misalnya lagi mau make up beneran gitu. Kalau make up beneran ini? Maksudnya kayak yang kayak emang lengkap. kayak lengkap. Serius? Bukan touch up gitu ya. Jadi ini sih, kasih lihat kemana nih sini ya. Ini pouchnya. Takut deh pouch aku dijajah sama Ci Marlen ya. Masih ada brush, ada aku sendiri nggak punya makeup pouch loh buat diri aku. Hah? Serius? Jadi kamu nggak touch up? Nggak selalu ngambil dari ini? Oh dari ya bener juga sih, pasti banyak banget. Aku gede banget loh ini loh, lucu banget loh. Iya, dia kayak mangga. Aku tuh nih keracunan Kaocha. Oh ya rajanya. Terus habis itu ini puffnya, terus aku bawa foundation buat jaga-jaga kalau misalnya kayak butuh yang pakem banget. Mau tahu kalau makeup artist mau tahu? Iya, oke sih Ci itu buat yang oily agak-agak oily. Ini bagus. Bagus, aku sih suka.
Kalau mau tahu. Nah, Shinichi Marlen. Terus aku bawa cushion nih buat yang satu. Yang baru. Yang baru ini ya. Terus abis itu ini lemnya Ya, bulu mata. tahu tuh yang sering berseliweran di TikTok. Seliweran ya. Ini yang bedak aku, yang Oh, Rachel Guel ini. Iya deh, kayaknya aku ada di ini deh. Dia ada kayak glitter-glitter kecil gitu loh, Ci. Jadi buat yang kulitnya kering biasanya yang suka. Gitu. Aduh, jadi promosi ya. Terus habis itu Ini keluarnya kapan? udah Februari, Maret kemarin. Aduh, takut banget sumpah. Ini Cuma satu shades, apa berapa shades? Ada 3. Light, medium, and medium. Tapi ya sekarang guys, loose powder di lokal tuh menurut aku edan bagus-bagus banget loh. Gitu, jadi itu si loose powder. Oke. Nah, terus abis itu aku bawa juga concealer nih, 2 concealer ya. Terus aku bawa color corrector. Ya aku juga pakai itu. Ini Ya. blush, ini ya, ini blush on. Blush on, peach. Terus color corrector. Ya, aku juga pakai itu. Kamu pakai color corrector. Oh, ini tapi yang lebih muda ya warnanya ya? Iya, kalau yang orange aku ke orange banget. Oh iya. Terus aku bawa yang ini juga nih, color correctornya. Coba. Oh iya. Iya. Tapi ini aku sempat dikirimin tapi belum pernah coba. Itu enak juga sih, Ci. Aku suka juga. Thick banget ya? Enggak, tipis justru. Oh tipis. Tapi nggak yang kayak hilang gitu. Lumayan nutup sih menurut aku tuh. Gila sih lokal sekarang sih. Iya, parah ya. Apalagi buat MUA malah banyak banget ya Ci sekarang. Gila. Terus ini, kamu tau nggak ini? Ini lokal juga loh. Ini kayak bronzer sculpting. Gila kayak Mario ininya. Terus harganya 60 ribuan deh waktu kemarin diskon. Tuh, itu sponsnya. Tapi aku nggak pakai sih. Spons. Ini mereknya. Nah, iya. Dia punya eyeshadow juga, ntar aku kasih lihat kamu deh. Dia Baru. Yang ini produknya kayak baru launching deh. Gila lihat tuh packaging sekarang lokal, hebat. Parah kan. Terus aku juga bawa ini nggak lokal sih, ini bedak padet ya. Buat kemarin netizen. Terus ini concealer palette, ini agak berantakan ya. Ini apa? Ini jadi dulu. Oh, oke. Terus habis itu, Kayak lagi sidak ya. Sumpah takut. Ini blush on, ini baru nih. Iya. Ya kan. Blush on buat. Ada tuh kayaknya aku. Iya, kemasannya gemes ya. Terus Kan punya makeup artist juga kan itu kan? Iya, Giovanni. Terus abis itu ini eyeshadow palette. Ini lokal juga, ini yang tadi sama mereknya kayak si yang bronzer tadi. Oh dia ininya Gak kiblatnya kan situ banget ya. Terus baru tahu loh nih aku. Oke lah, Ci. Tetep. Aku juga suka eyeshadow kamu waktu itu. Oh iya. Punya tuh. Terus abis itu aku bawa ini tidak lokal sih ya. Biasa bronzer, highlighter gitu. Shade. Banyak ya blush on. Aku bawa 2. Ini blush on pink sama blush on yang agak pucat Kiko. Tuh. Ini apa? Kiko, Kak. Oh. Kiva ini aku bawa juga konturnya. Baru keluar kan? Si ini kontur lokal. Tuh kontur ya guys. Sama ini bronzer. Ya, Bronzer. Terus highlighter lokal juga. Dia sih kalau yang perpowderannya ini yang eye makeup. Ini aku taruh sini dulu ya. Panjangan nggak guys? Karena kalau yang kayak panjang-panjang gitu tuh kalau digabungin suka berantakan di situnya. Nih apa? Base. Setting spray. Oh, setting spray. Setting spray. Ini lipis. Terus ini eyeshadow stick. Kamu udah coba juga? Udah. Bagus. Suka banget maskara. Ya. Lipis, lip gloss. Ini brow pen. Eyeshadow stick lagi. Terus lip balm. Kiko itu Kiko ya? Iya ini Kiko. Terus itu lip balm. Pensil alis, brow Kara. Pensil alis Max Crime. Terus habis itu brow Kara. Apalagi ya aku bawa. Tunggu ya guys. Lihat juga. Terus ini lip oil. Ini lokal loh, Ci. Ini apa yang kamu pakai? Yang aku tanya, bukan? Bukan, tadi aku pakai ini. Toppernya ini. Oh. Dia ada sparkle gitu. Aku tuh kadang-kadang banyak banget dikirim PR package ya sampai kayak Sampai gak ngeh ya? Apa sampai ya? sampai nggak ngeh. Iya, Bagus terus ini loh. abis itu si lip liner. Lip liner ya. Lokal semua juga nih guys. Apalagi ya? Udah sih paling lipstick.
eyeliner, terus lem bulu mata, sama lipstick, sama bulu mata palsu lagi. Udah sih, satu laci lah dibawa kurang lebih. Seperti itu. Tapi hebat sih, sekarang bangga banget sama lokal ya. Dulu kayaknya kayak masih, ya lokal tuh kayaknya nggak terlalu dilirik lah, tiba-tiba sekarang dar booming banget. Soalnya dulu kayak bentuknya kurang menarik. Iya kurang menarik. Terus Sekarang packagingnya udah keren. benar-benar bagus. Iya. Terus sekarang semua makeup artist juga nggak malu untuk pakai lokal Iya ya Ci ya, gitu. bantu industri juga jadinya. Iya, bener. Oke Kiara, setelah kita ngobrol panjang soal karir dan isi pouch makeup Kiara yang banyak gitu. Sekarang aku pengen sedikit nge-switch suasana nih. Kita masuk ke segmen yang lebih fun ngobrolnya. Biar makin heboh, aku punya games kecil buat Kiara. Namanya 3 Things in 5 Seconds. Oke. Aku bakal ngasih satu kategori atau pertanyaan dan kamu harus nyebut 3 hal yang sesuai dengan topik itu dalam waktu 5 detik. Oke. Nanti aku hitungin waktunya dan kamu tinggal jawab secepet-cepetnya. Siap ya? Oke. Dicoba. Oke. 3 produk wajib yang dibawa kalau 3 produk wajib dibawa kalau keluar rumah. Produk ya? Nah, produk yang wajib. Lip tint, lip balm, bedak. Oke. 3 barang wajib yang harus ada di tas Kiara. Dompet, HP, earphone kalau aku. Oke, meeting ya? Suka meeting Lebih ya? ke arah males denger orang ngomong. Introvert. Oke, 3 red flag skincare untuk kulit sensitif. Perfume, alkohol, kalau di aku minyak juga nggak bisa. Sama Oil. Kurang Oil tornado langsung, deh udah. goodbye. Oke, 3 hal yang bikin Kiara bahagia. Me time, terus daytime sama suami aku, sama family time. Itu Bener-bener sih. introvert. Kualitas, iya. Oke, 3 hal yang bikin Kiara ilfeel. Bad hygiene, terus bad attitude, sama apa ya, orang yang kayak gak tepatin janji gitu. Oke. Itu yang feel sih. 3 kebiasaan suami yang Kiara suka. Aduh, apa ya? Orangnya organize, rapi gitu. Terus dia itu menurutku orangnya, dia suka apa ya? Planning. Jadi kadang-kadang kayak ya udah dia yang udah tek gitu. Terus satu lagi yang aku suka adalah dia suka masakan aku. Kamu suka masak? Iya, Ya jadi Allah. aku suka. Oke, terus 3 tipe konten yang Kiara suka. Aku suka banget nonton daily vlog, terus aku suka banget nonton makeup reviews pastinya, sama aku tuh suka nonton konten masak. Karena suka masak. Oke, terus 3 komentar yang paling sering Kiara dapat dari followers. Cantik banget Kak. Aduh, enggak ya. Spill hijab, spill lipstick, spill baju Kak. Oke, terus Spill hijab. Iya, spill hijab. 3 hal yang menggambarkan diri Kiara sendiri. Waduh. Tadi ya introvert, terus habis itu aku tuh orangnya panikan. Sama, iya, terus habis itu aku orangnya kayak kalau udah nyambung sama seseorang bakal kayak stick to that person banget biasa gitu. Langsung Teman, klik. iya kayak gitu. Oke, 3 negara yang pengen banget Kiara kunjungin. Iceland aku pengen banget, terus pengen ke Italia lagi tapi spesifik pengen ke Florence. Sama Aussie sih, aku belum ke Aussie. Masih belum pernah. Gitu. Kalau Iceland harus dilihat aurora. Iya, lihat aurora. Oke, 3 orang yang paling sering Kiara chat selain suami. Tim aku, dia aku, editor aku, sama mamaku. Oke, seru banget sih Kiara main 3 Things in 5 Seconds bareng Kiara. Dari tadi kita udah ngobrolin banyak hal tentang hidup Kiara dan tadi kita habis seru-seruan bareng. Aku mau tutup dengan pertanyaan kecil tapi penting. Terus di fase hidup kamu nih Kiara sekarang dengan semua perjalanan dan pencapaian dan support yang Kiara punya, apa sih satu hal yang paling Kiara syukuri dan paling yang ingin kamu jaga ke depannya? Yang aku syukuri adalah aku tetap bisa punya kayak apa ya, kayak private life juga. Maksudnya kan kerja di sosial media itu kita harus merisk semua, kayak ya udah kita bener-bener di bawah spotlight kan, tapi
aku bersyukur kayak aku masih punya sisi private juga yang bisa aku keep buat diri aku sendiri gitu. Jadi aku bisa kayak apa ya, bisa share itu buat aku sendiri gitu loh Kak. Karena kan kayak kadang-kadang kita ngerasa kayak kalau misalnya semua udah ke-share banget tuh kayak what's left for me gitu loh. Ya nggak sih? Jadi kayak aku akan jaga itu sih, mungkin sisi-sisi itu supaya aku bisa balance, mungkin karena aku orang introvert ya. Jadi kalau aku ngerasa kayak terlalu kayak aduh kayak gue oversharing itu aku bakal stres sendiri. Jadi kedepannya aku bakal jaga itu sih. Oke Kiara, makasih banyak udah hadir hari ini dan Marlen ke Marlen Beauty Lounge. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan Kiara dan karir Kiara dan personal dari Kiara. Thank you Kiara. Thank you Ci Marlen for having me. Thank you guys. Terus semoga apa yang kamu bagiin hari ini bisa jadi inspirasi terutama buat teman-teman yang lagi berjuang nemuin passion kalian semua. Thank you sekali lagi, thank you so much. Thank you juga buat semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di Marlen Beauty Lounge episode selanjutnya.